Alhamdulillah pagi ini sudah bersama kami hadir di tengah kita ada Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Selamat pagi, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. nanti juga kita akan bergabung dengan Humas Polda Jawa Timur dengan Komisaris Besar Polisi Truno Yudo. Ya. Saya ingin ke Pak Kiai terlebih dahulu supaya gambar atau video yang viral di tengah masyarakat ini tidak disalahgunakan, tidak dimultitafsirkan dan lain sebagainya. Kita harus mengacu kepada Majelis Ulama Indonesia tentunya, Kiai Khalil. Bisa Anda mungkin memaparkan apa maksud video ini begitu? Yang pertama, kalau saya melihatnya, orang yang sakit terkena jin itu bisa diajak bicara, tetapi dia bukan suaranya dia sebenarnya. Suaranya jin yang menggunakan suara orang itu. Yang kedua, berkenaan dengan pengobatan dengan membaca Al-Quran itu baik, karena memang jin yang kufur, jin yang ingkar kepada Allah itu takut dengan bacaan Al-Quran seperti ayat kursi. Kenapa kita kalau masuk pada pada satu tempat yang lama tidak ditinggalin oleh orang itu biasanya ditempatin oleh jin. Maka biasanya bagi kita yang punya sensitivitas itu bulu kudu tuh berdiri. Tapi bagi orang yang nggak punya sensitivitas ya jalan-jalan aja gitu loh. Nah, yang saya tengarai ada hal yang salah dan menurut saya menyimpang. Pertama, kalau dia bisa memanggil para nabi. Nah, itu kadang-kadang jelmaan jin. Jin itu menjelma para nabi, lalu ditipu dayalah orang yang mengobati itu. Memang orang yang kolaborasi dengan jin, awal-awalnya itu diberikan informasi yang valid yang akan datang. Padahal yang akan datang itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kadang-kadang dari pembicaraan para malaikat itu kadang-kadang jin bisa mengintip dan itu diinformasikan kepada kalau kita sebut dengan orang yang kolaborasi dengan jin. Tapi flashback kepada beberapa tahun ke belakang, jin itu bisa memaparkan, kita kayak melihat semacam, ya kalau kita ngeliat di visual kayak semacam di film gitu. Kita bisa melihat. Makanya orang namanya ketika Anda ketemu dengan saya, Anda dari sana ya. Kemarin Anda ke sana. Seminggu lalu Anda ke sana. Kita bisa membaca karena informasi dari jin itu bagi kita terkagum-kagum, kok bisa tahu dia ya. Berarti dia memang punya indera keberapa, padahal itu informasi dari jin. Oleh karena itu sebenarnya bagi kita bisa saja mengobati jin dengan pakai ayat-ayat Al-Quran yang tidak boleh, tidak dilarang, malah dianjurkan mengobati itu. Tapi dengan atraktif itu dia lalu melakukan perlawanan, apalagi dengan jin semacam pertengkaran, itu kadang-kadang jin bisa balas dendam. Tidak bisa pada orangnya itu, bisa pada keluarganya. Nah, dan seringkali jin yang menempel awalnya itu adalah seakan-akan yang menolong kepada orang ini, orang yang berkolaborasi dengan jin, tapi lama-lama dia akan menjorokkan orang ini. Artinya orang itu disalahkan, bisa dia dengan cara nanti akhirnya minta tumbal. Apakah tumbalnya itu berapa, seperti perzinahan, pembunuhan, perampokan, pencurian, ingkar kepada Allah, sampai ngaku dia merasa dekat, wah alam ini akan selamat kalau saya datang kepada Rasulullah, saya bisa manggil Rasulullah. Nggak mungkin Rasulullah bisa dipanggil. Itu tidak satupun lah kan gitu. Tidak ada satupun, ulama besar pun nggak bisa. Dan apakah Rasulullah bisa kelihatan secara langsung? Enggak. Rasulullah yang bisa hadir di dalam mimpi. Ulama menyebut semuanya nggak bisa hadir secara langsung begini. Contohnya apa? Seandainya Rasulullah bisa hadir dalam keadaan telanjang mata begini, maka Sayyidina Umar yang pada saat itu tidak percaya dengan awalnya, saking cintanya, ya hampir dikatakan tidak percaya kepada kematian Rasulullah karena saking cintanya, Rasulullah akan hadir kan? Oh, dia sahabat paling dekat. Kan tidak ada pernah datang sahabat kepada Sayyidina Umar, kepada Utsman, kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, teman dekatnya tidak. Tapi kalau dalam mimpi, memang ada dalam hadis. Ada man ra'ani fil manami fasayaroni fil yaqdati. Jadi orang yang melihat saya dalam keadaan tidur, maka ia akan melihat saya dalam keadaan melihat. Tetapi yang ditafsirkan oleh ulama, melihat dalam keadaan tidur dan pada saat kita bangun, itu bangun artinya pada saat zaman dulu, zaman Nabi, biasa Nabi hadir dalam mimpi dulu baru ketemu dengan Nabi, atau nanti ketemunya pada saat di akhirat kelak. Pak Kiai, berarti kalau misalnya memang tidak ada satupun orang yang bisa memanggil Nabi itu kan, berkomunikasi dengan Nabi, artinya ini memang ada upaya untuk penyesatan agama kah atau seperti apa? Ya, kalau berkenaan dengan kajian di MUI belum mengkaji, tetapi kita ini jangankan memanggil Nabi, minta di hari Nabi aja susah. Kan Nabi di atas kita, gimana kita bisa memanggil Nabi? Ya pastilah di kerangka ini ada kerangka pemikiran yang sesat. Yang kedua, banyak mau memanggil para malaikat. Kita malaikat memang hadir ketika di atap majlis taklim, kita baca-baca dalam masjid, malaikat hadir.
Tapi kita tidak bisa melihat malaikat secara langsung. Kenapa? Malaikat terbuat dari cahaya, dari nur. Mata kita nggak bisa melihat. Makanya ketika dulu Nabi bertemu dengan malaikat Jibril memvisualisasikan diri menjadi orang laki-laki. Nabi hanya 2 kali itu melihat malaikat secara langsung, dan Nabi pun juga menjadi keistimewaan ya. Itu pun Nabi juga dianggap berat lah untuk melihat malaikat. Yang lain para sahabat melihat malaikat itu dengan cara penampakan seperti halnya seseorang laki-laki dan lain sebagainya. Nah. Jadi memanggil para malaikat lalu hadir, lalu nabi-nabi yang dahulu dihadirkan itu, kalau perpikiran saya, praduga saya nih, selagi praduga saya ya, jin lah yang menjelmakan itu.